Shalom, selamat malam para sahabat dimanapun kita berada pada malam ini. Suatu sukacita tersendiri buat saya selalu menyapa rekan-rekan semua dalam setiap mesbah doa. Dan saya percaya bahwa kita semua pastinya dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Satu hal janji Tuhan buat kita semua, bahwa orang yang selalu duduk dalam lindungan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, merendahkan hatinya, duduk di bawah kaki Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, pastinya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, malam ini kita akan mulai mesbah doa kita pada malam ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami bersyukur dalam hidup ini, karena Engkau sungguh baik, nyata pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini, masih Engkau pertemukan kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami dalam mesbah doa ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kerinduan setiap kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena kami menyadari bahwa tanpa Engkau dalam kehidupan kami, kami tidak berarti apa-apa, kami tidak mampu Tuhan Yesus. Oleh karena itu terus kami memohon belas kasihan-Mu, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan terlebih pada malam ini Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam mesbah doa kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan dalam setiap mesbah doa kami. Dan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah itu kami bisa menerima, melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang bisa berdampak buat terhadap sesama kami. Terima kasih, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu terus hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa mesbah doa kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Malam ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ini ada permintaan untuk membahas dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saudara, ini permintaan dari Palopo. Ya, saudara kita yang ada di Palopo rindu supaya pasal ini, ayat ini bisa dibahas malam ini saudara. Dan saya berharap supaya ke depannya saudara, kalau mungkin ada kerinduan saudara, mungkin ada pasal atau ayat yang mungkin saudara baca, saudara rindu untuk kita bahas bersama-sama dalam mesbah doa, saudara bisa chat saya lewat WA ataupun bisa telepon saya lewat WA. Nah, tadi pagi saudara saya ditelepon untuk kita bisa bahas firman Tuhan ini di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Sekali lagi, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Itu firman Tuhan berjudul tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Saya bacakan saja saudara, kita simak bersama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil
seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Nah, saudara yang kekasih, seberi judul firman Tuhan ini, hidup yang berdampak baik terhadap sesama. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-31 sampai 32, di situ Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan sorga itu seperti sebiji sesawi. Ini biji sesawi ini kecil, saudara. Dikatakan bahwa diambil dan ditaburkan orang di ladang, kemudian dia tumbuh. Dia tumbuh, dan ketika dia tumbuh, saudara, dia menjadi sesawi itu lebih besar daripada sayuran, atau tumbuh menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara itu bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, kita lihat juga pada ayatnya yang ke-33 sebenarnya sama artinya ini. Dan Tuhan Yesus juga mengumpamakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil sedikit seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung dan sampai kamir seluruhnya. Artinya ragi tadi itu ketika dicampur dengan 3 sukat tepung terigu, saudara, itu bisa membuat tepung itu menjadi mengembang, menjadi adonan roti, saudara. Nah, apa maksud daripada perumpamaan ini? Tuhan Yesus mengadakan perumpamaan ini supaya di dalam kehidupan kita ini, saudara, kita seperti sebiji sesawi yang kecil ini, saudara, yang ketika ditaburkan bisa tumbuh dan lebih besar daripada sayur. Bahkan bukan cuma itu, bisa menjadi pohon yang bisa cabang-cabangnya dipakai burung untuk bersarang. Tuhan Yesus mau supaya dalam kehidupan ini, selagi kita masih diizinkan hidup masih di dunia ini, Tuhan Yesus mau supaya hidup kita ini berdampak buat orang lain. Bukan hanya hidup untuk mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, dalam berdampak dengan orang lain, tidak harus menunggu kita harus diberkati, tidak. Tidak harus menunggu supaya nanti kita menjadi orang yang kaya, atau mungkin punya jabatan, punya pengaruh, atau menjadi hamba Tuhan. Tidak harus menunggu itu. Tetapi yang dimaksud di sini, supaya dalam hidup ini kita memiliki nilai hidup yang tinggi, supaya kita menjadi berdampak yang baik terhadap orang lain. Saudara yang kekasih, dalam berdampak bagi orang lain, itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dalam keluarga, saudara, dalam komunitas keluarga dulu. Engkau sebagai suami, berdampaklah bagi istri dan anak-anakmu. Bawa anak-anakmu, bawa istrimu menjadi keluarga yang takut Tuhan. Ini adalah pribadi orang yang berdampak, suami yang luar biasa. Suami yang sejati adalah suami yang membawa anak-anaknya, istrinya takut Tuhan. Atau mungkin engkau sebagai istri, jadilah tiang doa dalam rumah tangga. Jangan jadi peronom bagi suami. Kadangkala, maaf ya, kadangkala istri, banyak saya jumpai dan banyak konseling dengan saya, saudara. Istri sayang dengan suami kalau suami punya pendapatan yang besar. Kalau sudah mulai berkurang, nah mulai sudah timbul masalah. Nah, ini bahaya, saudara.
Kalau seluruh kehidupan kita ini hanya diukur dengan uang, ini bahaya. Bisa hancur kehidupan ini, saudara. Nah, mari engkau suami, engkau istri, mari saling bergandengan bersama-sama dalam melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah di gereja, di mimbar, tidak. Melayani Tuhan adalah ketika menolong sesama kita, memberikan jalan keluar, saudara, walaupun itu kecil, tapi itulah kita harus lakukan untuk bisa berdampak bagi orang lain. Memberkati orang lain, mungkin saudara kita butuh, mungkin kita juga dalam masa-masa yang sulit. Tapi lebih berharga itu, saudara, ketika kita dalam kekurangan, tapi bisa menolong orang lain. Itu lebih berharga di mata Tuhan. Kalau menunggu engkau diberkati baru menolong sesamamu, saudara, Tuhan tidak perlu itu. Yang Tuhan mau hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan. Dalam hubungan suami istri, saling komunikasi yang baik. Ini banyak, saudara, dalam keluarga banyak mulai hancur. Memang iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama yang dicuri itu adalah damai sejahtera kita, saudara. Makanya dalam keluarga perlu yang namanya keterbukaan satu dengan yang lain. Mungkin suami tidak suka dengan hal ini, itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena di luar sana, saudara, itu iblis sudah siap menerkam. Apa maksudnya? Iblis kadang-kala, saudara, siapkan pelakor-pelakor, ini bahaya. Kadang-kala, saudara, kita di luar kita lebih mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada di rumah. Nah, ini bahaya. Kalau sudah mulai kita merasakan yang seperti ini celah iblis untuk merusak kehidupan kita. Banyak loh hari-hari ini, saudara, hancur keluarga hanya karena pelakor. Hati-hati. Engkau sebagai istri, layani suami dengan baik, dengan penuh sukacita. Kalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, layani suami dengan baik. Jangan biarkan hal-hal yang kecil itu, saudara, tidak terselesaikan. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, mungkin dari komunikasi, mulai terbuka satu dengan yang lain. Jangan dibiarkan. Karena lama-lama nanti, saudara, itu bisa meledak. Ini bahaya. Iblis sudah siap untuk merekam. Nah, kembali saya katakan bahwa untuk menjadi berkat buat orang lain, berdampak buat orang lain, itu dimulai dulu dalam keluarga. Saudara tidak bisa menjadi dampak, menjadi berkat di luar sana kalau dalam keluarga saudara, saudara itu tidak menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan ini. Kalau saudara berpura-pura menjadi berkat di luar sana, saudara, itu sia-sia. Sedangkan dalam keluarga saja, saudara tidak bisa melayani suami, saudara tidak bisa melayani istri dan anak-anak, tidak menjadi panutan dalam keluarga. Ini bahaya. Mulai saat ini, kita sebagai orang tua, didik anak kita untuk takut kepada Tuhan, supaya memiliki karakter yang luar biasa. Saudara, kalau masalah prestasi itu biasa. Saya tidak terlalu menuntut anak saya untuk berprestasi di sekolah, enggak. Tetapi saya menuntut anak saya supaya memiliki karakter ilahi. Supaya betul-betul, karena karakter inilah yang akan betul-betul membawa mereka untuk menjadi berkat di luar sana. Kalau masalah kepintaran, kecerdasan saudara, itu semu. Biarpun dia pintar, dia cerdas, tapi kalau tidak memiliki karakter yang luar biasa, saudara, itu sia-sia. Masa depannya bisa hancur. Banyak loh, saudara. Di SD mungkin dia ranking, SMP ranking, SMA sudah mulai menurun, bahkan kuliah bisa-bisa DO. Karena kenapa? Karakternya tidak dibangun. Nah, makanya perlu dari masa-masa keemasan anak itulah, saudara, karakternya harus betul-betul dibentuk. Jangan anak itu sudah mulai membantah, membangkang orang lain. Ini perlu diajarkan, perlu betul-betul dinasehati
supaya mereka menjadi pribadi yang takut Tuhan. Kalau dibiarkan bahaya. Nanti lama-lama nanti saudara bisa rusak di luar sana. Hati-hati dengan pergaulan sekarang, saudara. Nah, kemudian kita kembali ke firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berdampak yang baik terhadap orang lain? Yang pertama saya tuliskan bahwa untuk bisa berdampak, berpengaruh yang baik terhadap sesama, yang pertama saya tuliskan, miliki karakter Kristus. Bangun karakter Kristus itu di dalam diri kita. Kalau kita sudah memiliki karakter Kristus itu dalam kehidupan kita, wow, luar biasa, saudara. Kita akan menjadi berkat di luar sana. Di dalam keluarga kita menjadi berkat. Di luar sana, saudara, kita akan menjadi berkat. Banyak hari-hari ini, saudara, banyak orang pelayanan di gereja, tetapi di rumah menjadi batu sandungan. Makanya kan tadi malam saya bahas bahwa manifestasi Roh Kudus itu kepada Roh Kudus bukan hanya ditandai dengan bahasa roh, atau mungkin saudara ketika menyembah Tuhan kemudian dia bergetar-bergetar, bukan hanya itu. Apa gunanya saudara kita kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh? Di gereja kita bahasa roh, tapi sampai di rumah kita mulai keluarkan bahasa-bahasa kebun binatang di mulut kita. Ini kan tidak jadi berkat. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi bahwa miliki karakter Kristus. Bangun karakter Kristus itu di dalam hidup kita ini. Saudara, kita buka Filipi. Saya bawa saudara untuk mengerti firman Tuhan ini. Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-27 sampai 30. Apa dikatakan di situ? Ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita ini, saudara, harus betul-betul berpadanan dengan Injil Kristus. Maksudnya apa? Firman Tuhan itu yang kita dengarkan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan ini. Kalau firman Tuhan itu, saudara, mengajarkan kita supaya tidak bersungut-sungut, ya jangan bersungut-sungut. Tetaplah bersuka cita dalam kehidupan ini. Rela berkorban buat orang lain. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Miliki karakter Kristus. Hidupi firman Tuhan itu. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka terus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Firman Tuhan itu dihidupi dalam kehidupan ini. Dalam keluarga kita, suami istri harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang ada persoalan dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa menyelesaikan. Justru saudara, lewat persoalan itu dalam keluarga, justru disitulah kita bisa saling belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini bukan artinya saudara bahwa keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang tidak ada persoalan. Bukan. Justru ada saudara, ada persoalan, tetapi bisa kita menyelesaikan, kita bersembunyi itu dan belajar dari dalamnya. Nah, inilah keluarga yang bahagia. Saling memahami satu dengan yang lain. Karena tidak gampang saudara. Itu kepala jadi satu tidak bisa. Tidak gampang. Dua pemikiran jadi satu itu tidak gampang. Pasti saudara, pasti ada yang namanya pertentangan. Tapi justru lewat pertentangan inilah kita saling berbagi satu dengan yang lain. Ada keterbukaan satu dengan yang lain. Itulah awal pemulihan dalam keluarga. Bukan artinya tidak ada persoalan, bahaya saudara. Kalau cuma saling diam satu dengan yang lain. Ini lama-lama karena tidak terselesaikan persoalan itu, lama-lama jadi membengkak, sakit hati. Nah, ini bahaya. Banyak saya layani seperti itu. Kemudian dikatakan apa berikutnya? Apabila aku datang, ini Rasul Paulus berkata, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang
untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi dikatakan bahwa kita ini harus sehati, sejiwa, seperjuangan saudara dalam kehidupan ini, dalam menata kehidupan ini, baik dalam keluarga, dalam berjemaat, harus sehati, sejiwa untuk berjuang bersama-sama dalam apa? Dalam memberitakan firman Tuhan. Injil itu harus diberitakan. Kemudian dikatakan dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja, nah ini, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ketika memiliki karakter Kristus itu adalah salah satunya dikatakan apa? Rela menderita untuk Kristus. Rela melayani walaupun saudara kita dalam penderitaan. Banyak hari-hari ini saudara, orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Banyak teman-teman hamba Tuhan saudara, ketika sudah di zona nyaman tidak lagi mau menginjil. Padahal amanat agung Tuhan Yesus katakan bahwa pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Kadang banyak di zona nyaman hanya di dalam lingkup gereja saja, tidak mau lagi melayani saudara. Apalagi kalau jemaatnya sudah banyak, dia hanya menunggu kegiatan di gereja. Maaf ya, saya agak keras ini sampaikan saudara. Menunggu kegiatan di gereja, setiap hari Minggu ada doa ini, rutinitas saudara. Tuhan tidak mau itu. Rasul Paulus katakan, rela menderita. Artinya keluar dari zona nyaman itu untuk menginjil. Walaupun penderitaan yang kita alami aniaya atau penolakan saudara. Saya pernah saudara, saya dalam melayani, saya kunjungan saudara karena jemaat itu simpatisan dan baru saudara, saya datang ke rumahnya. Tahu nggak saudara? Mereka ada dalam rumah, tetapi saudara mereka tidak buka pintu. Saya tunggu di situ saudara. Ada setengah jam saya saudara. 2 kali saya datang dan kemudian tidak datang. Mereka tidak buka pintu. Saya nggak tahu alasan mereka. Tetapi sewaktu-waktu saya ketemu, dia mengutarakan bahwa alasannya itu seperti ini. Karena mereka sudah pindah gereja. Tidak masalah, saya bilang. Justru saya bilang, di mana engkau bertumbuh, disitulah bergereja. Jangan kaku dengan satu gereja, dominasi gereja. Merasa bahwa gerejanya saja yang benar. Tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Makanya saudara, saya di kota saya ini, saya buat persekutuan ekumene. Ada 12 gereja di situ saudara. Ada dari Katolik, ada dari GKE, GPIB, dari GPDI, dari GBI, dari GKKA, GKI. Setiap hari Rabu, karena pandemi ini saudara kami istirahat. Setiap hari Rabu kami persekutuan doa. Saya bilang hari Minggu kalian ke gereja masing-masing. Jadi pelayan di sana. Jadi pendoa di gereja masing-masing. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Melayani orang yang mungkin tidak terjangkau saudara. Satu waktu saya bertemu dengan satu keluarga yang sudah 3 tahun tidak terlayani. Dan dalam keadaan stroke saudara. Ketika saya datang dengan tim persekutuan saudara, komsel, saya datang dan dia hanya tergeletak di di ruang tamu saudara, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika kami berdoa, puji Tuhan saudara, sampai hari ini saudara, dia sudah ke gereja dan anak-anaknya sudah melayani Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara. Pergi untuk menyampaikan kebenaran firman, rela menderita. Bayar harga saudara. Saudara, rela menderita ini saya mengalami saudara. Saya pernah melayani satu keluarga itu 1,5 tahun. Karena keluarga ini hancur luar biasa. Dalam hubungan suami istri hancur, dengan anak juga hancur. Saudara, 1,5 tahun saya melayani. Saya tidak pernah mengambil persembahan di situ saudara. Justru saya bilang pegang persembahan itu. Kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan, kasih dia, layani. Itu beri sembako supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. 1,5 tahun saya layani saudara. Saya tidak pernah mengambil persembahan. Justru pernah saudara, satu waktu saudara, saya kehabisan bensin.
Saya tidak apa sampaikan ini. Saya kehabisan bensin di jalan. Saya taruh HP saya itu untuk beli bensin, saudara. Besok pagi baru saya tebus, saudara. HP saya taruh di sini. Memang ada uang saya, tapi kan uang persembahan. Tidak mungkin saya tidak persembahan. Saya layani 1,5 tahun, saudara. Walaupun saya dianggap, saudara, ketika sudah mulai keluarga ini sudah mulai pemulihan anaknya yang tadi, saudara, yang sakit sudah mulai bekerja. Suaminya bilang tidak usah lagi dilayani, tidak usah ada lagi doa. Saya bilang ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah melayani dan Tuhan sudah pulihkan keluarga ini. Itu cukup bagi saya, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan pasti buka pintu-pintu pelayanan buat saya. Saudara ini rela menderita dalam pelayanan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara. Kemudian dikatakan apa? Bangun karakter Kristus itu. Karakter Kristus tadi dikatakan hidup harus berpadanan dengan Injil. Kemudian dikatakan harus sehati, sejiwa, satu roh, berjuang dalam pemberitaan Injil. Kemudian dikatakan rela menderita karena Kristus. Dan yang dikatakan, saudara, harus hidup ini penuh dengan kerendahan hati. Sebagai seorang pelayan harus rendah hati. Layani sesamamu. Layani orang-orang yang terpuruk. Saya lebih suka, saudara, melayani orang yang terpuruk hidupnya. Banyak teman-teman hamba Tuhan kalau sudah melihat orang itu keadaan terpuruk, dia tidak mau layani karena mungkin dia bilang, apa yang mau saya dapatkan di sana? Kalau pelayanan kita, saudara, diukur dari situ, saudara, alangkah hancurnya pelayanan kita. Mari kita rela menderita untuk melayani Kristus. Melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Satu waktu, saudara, saya ada orang seberang, sudah 4 bulan dia stroke, saudara. Dia pekerjaannya driver di perusahaan. Dia sopir pribadi. Dan sudah 4 bulan, saudara, dia stroke. Dan istrinya bilang sudah habis duit kami untuk berobat. Nah, suatu waktu, saudara, saya pulang antar anak saya dan saya melihat bapak itu berjalan, itu kakinya diseret, saudara. Saya berhentikan mobil saya dan saya datang. Saya bilang, Pak, kenapa Pak? Dia bilang, Pak, Bapak lihat saya sakit stroke. Nah, dia bilang, boleh nggak Pak saya berdoa ya? Dia bilang begini, iya saya tahu Bapak itu pendeta. Saudara, ketika Bapak itu ngomong, saya tahu tuh Bapak itu pendeta. Rasa saya kesalahan yang luar biasa. Karena saya sering ketemu Bapak itu, tapi saya tidak melayani dia. Tapi ada gerakan Roh Kudus suatu waktu. Ada gerakan Roh Kudus saya untuk melayani dia, saudara. Dan saya masuk ke rumahnya, saudara. Kemudian ada istrinya. Istrinya bilang, ini Pak Pendeta mau berdoa. Dia hormati saya, saudara. Dia buka itu. Tudung di kepalanya dia buka, saudara. Istrinya buka. Saya bilang sama Bapak itu, kalau hari ini kau percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan, maka hari ini engkau akan mengalami kesembuhan. Bapak itu bilang, saya percaya. Dia bilang, dulu saya mau ikut KKR di Palangkaraya tapi tidak pernah jadi. Nah, saya bilang, itu sudah ada kerinduan. Kalau hari ini kita berdoa dan saudara imani, hari ini engkau berjalan, engkau pasti sembuh. Saudara, ketika saya berdoa, saudara, saya berdoa, saya tumpang tangan di atas kakinya yang sakit itu, saudara. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya percaya bahwa kuasa-Mu nyata. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Saya suruh berjalan, saudara. Saya suruh berjalan muter 3 kali, 4 kali, saudara. Belum ada perubahan. Saya cuma bilang dalam hati saya, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Sekarang bagian Tuhan untuk menyembuhkan orang ini, supaya orang ini mengenal Engkau secara pribadi dalam hidupnya. Saudara, ketika saya pulang, saudara, ketika saya pulang besok pagi, saya bertemu dengan istrinya. Saya bilang, bagaimana dengan Bapak? Dia bilang,
tadi pagi pergi antar anaknya naik motor, pergi ke sekolah, saudara. Haleluya, haleluya. Yang tadinya tidak bisa jalan, Tuhan Yesus jamah, sudah bisa berjalan, dan kemudian paginya bisa mengantar anaknya. Dia bilang, bisa nggak Pak? Berdoa lagi. Saya bilang, datang ke rumah saya. Harus datang ke rumah saya. Siangnya dia datang, saudara. Saya lihat dia sudah jalan, sudah normal, saudara. Dia datang dan ceritakan. Dia bilang, Pak, tadi malam ketika selesai berdoa, tadi malam itu kaki saya yang stroke ini, dia bilang itu bergetar. Saya merasakan itu dia bergetar, saya tahan kaki saya itu, tapi terus bergetar. Dan tahukah Pak, itu kaki saya itu makin bengkak. Saya bilang sama istri saya, kenapa kaki saya makin bengkak setelah didoakan? Dia bilang, tadi bukankah tadi Pak Pendeta bilang, imani percaya, pasti Tuhan Yesus sembuhkan, saudara. Dia imani dan percaya, saudara. Malamnya ketika dia tidur, paginya saudara, kakinya yang bengkak sudah kempes, dan dia sudah bisa berjalan. Itu kesaksian dia, saudara. Saya bilang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan engkau. Saya berdoa, saudara. Kemudian 1 minggu saya melihat, saudara, dia sering jalan pagi. Dia bilang, Pak, sudah 2 kali saya berjalan selama 2-3 kilo, Pak. Saya puji Tuhan, saya hari ini sudah sembuh, dan besok saya akan mulai bekerja. Dan sampai sekarang saya bilang sama istrinya, bagaimana? Dia bilang, sudah sembuh, sekarang sudah bekerja. Dia bilang, seandainya ya Pak, dari dulu kita ketemu, mungkin uang kami tidak habis. Saya bilang, waktu Tuhan yang terbaik, supaya engkau percaya. Kalau dulu engkau mungkin masih punya uang, mungkin kau tidak percaya. Tapi karena engkau kekurangan uang, itulah engkau sudah mulai pasrah, dan kau serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjamah dan sudah menyembuhkan, saudara. Imani dalam kehidupan ini. Ketika ada persoalan apapun, sakit penyakit dalam hidupmu, ketika engkau beriman, pasti engkau akan sembuh. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Miliki karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Rendah hati, selalu melayani terhadap sesama kita. Bukan hanya sesama Kristen, tetapi sesama beda agama pun, saudara, kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Menolong mereka ketika mereka dalam kesulitan. Memberikan jalan keluar. Itu, saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita menjadi berkat buat mereka. Jangan menutup mata di lingkunganmu, saudara. Ketika mereka mungkin dalam keadaan masa-masa yang sulit, tolonglah mereka. Itu yang Tuhan mau, berdampak. Seperti sebiji sesawi. Tuhan tidak menunggu harus kita menjadi orang yang besar, harus menjadi orang yang kaya, punya pengaruh, baru kita mulai berdampak buat orang lain. Tidak. Tetapi ketika engkau memiliki iman, memiliki kerinduan untuk berdampak, walaupun itu kecil, tapi itu besar di hadapan Tuhan. Amin. Miliki nilai yang tinggi, supaya engkau menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh. Emas berlian seperti itu, saudara. Walaupun dibuang orang ke tempat sampah yang tidak berharga, tapi ketika dilihat orang, pasti diambil dan ditaruh di tempat yang tinggi. Karena kenapa? Dia memiliki nilai yang tinggi, harganya mahal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini, selama masih diizinkan Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya hidup kita berdampak yang baik terhadap sesama kita. Tadi yang pertama itu memiliki karakter Kristus. Yang kedua, roh kita itu harus menyala-nyala untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Tadi malam kita bahas. Roh ini harus menyala-nyala dalam hidup kita. Hidupi roh ini. Jangan pernah padamkan roh itu.
Kita baca di dalam Roma. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinan kita kendor, janganlah kita padamkan roh itu. Tetapi dikatakan apa? Roh kita harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh itu menyala-nyala tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, saudara, dalam hidup ini. Banyak orang, saudara, mulai lemah, mulai tidak bergairah, tidak bersemangat, hanya karena persoalan dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah kendor, biarkanlah rohmu itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi. Jangan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Tetapi saudara, setialah dalam melayani Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selama kita masih diizinkan, saudara, jadilah dampak, jadilah berkat dalam keluarga, komunitas dimanapun kita berada, di gereja kita masing-masing, jadilah berkat, saudara. Jangan hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Miliki karakter Kristus dalam hidup ini. Biarlah roh itu terus menyala-nyala dalam hidup ini, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Tetapi setialah melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sekali lagi, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi itu, inilah yang Tuhan mau, supaya hidup ini terus berdampak yang baik, terus menjadi pengaruh yang baik bagi terhadap sesama kita. Percayalah, ketika kita sudah berdampak bagi orang lain, percayalah, sorga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hidup terus benar di hadapan Tuhan, hidup suci dan kudus terus di hadapan Tuhan. Percayalah, surga itu menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Sekali lagi, saudara, bagi saudara yang hadir dalam mesbah doa ini, ada mungkin ayat atau pasal atau ayat yang rindu saudara supaya kita bahas dalam mesbah doa. Seperti saudara kita yang dari Palopo meminta supaya firman Tuhan yang kita bahas tadi malam ini supaya dibahas, saudara. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita. Sekali lagi saya tunggu malam ini sampai besok pagi, siang hari, saudara, saya tunggu. Mungkin ada permintaan, ada ayat yang akan kita bahas, saudara bisa chat saya lewat WA. Ada nomor WA saya di halaman Facebook saya itu, saudara. Ada nomor WA saya, saudara bisa chat atau mungkin telepon saya lewat WA. Kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan dan kita akan bahas. Saya tunggu. Nah, kita akan masuk dalam penyembahan kita, saudara. Dalam doa kita akan satu pujian. Seperti wanita mengurap rindu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani.
Sama-sama kita angkat pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saudara, pujian ini mengatakan bahwa sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku mendapatkan mahkota kehidupanku, biarlah aku tetap setia melayani sampai akhir hidup. Saudara, pujian ini biarlah menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita seperti biji sesawi, seperti ragi yang bisa menjadi berkat terhadap sesama kita. Saudara, mulai saat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu. Jangan tunggu mulai hari ini, mulai besok saudara, lakukan itu jadi berkat. Mulai dari hal-hal yang kecil dari keluarga kita, lingkungan kita, di gereja kita, dimanapun Tuhan taruh, jadi berkat. Percayalah, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang pada malam ini untuk mengingatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami seperti sebiji sesawi, yang biji yang paling kecil, tapi ketika ditabur di ladang, ketika dia tumbuh, dia lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, bahkan cabang-cabangnya itu bisa dipakai burung untuk bersarang. Dan juga seperti ragi, walaupun sedikit, tapi ketika dicampurkan dengan 3 sukat tepung, itu bisa mengembangkan menjadi adonan roti. Biarlah hidup kami juga terus Tuhan bisa berdampak buat orang lain, bisa berbuah dalam kehidupan ini, dinikmati oleh semua orang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa pada malam ini Tuhan. Taruh roh takut itu terus dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa setiap kami ketika melakukan firman Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Kami seperti Yusuf yang Tuhan promosikan hidup kami. Kami seperti Daud yang Tuhan promosikan hidup kami menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sendiri yang sudah tumpang tangan buat mereka pada malam ini. Hamba percaya bahwa persoalan apapun yang mereka alami itu tidak menjadi penghambat mereka untuk terus mereka bersaksi, untuk terus roh mereka terus menyala-nyala dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, dan hamba percaya setiap kami pada malam ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami mendengar bahwa Palopo bagian utara itu selain di Masamba, di Bone-Bone juga hari ini baru terjadi banjir. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Biarlah lewat ini Tuhan, mereka betul-betul datang berserah, terus duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, berserah hanya kepada-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau datang untuk membalut luka mereka,
Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami berkat dimanapun Tuhan taruh kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam ini kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya bahwa setiap kita pada malam ini sudah menerima berkat daripada Tuhan. Berkat sukacita, berkat pemulihan, berkat keuangan dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam ini, saudara bisa bagikan video ini, saudara, supaya banyak juga saudara-saudara kita banyak juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dan sekali lagi saudara yang rindu, mungkin ada ayat, ada firman Tuhan yang rindu supaya besok malam kita bahas, saudara bisa chat saya malam ini. Saya tunggu sampai besok pagi, siang hari, supaya kalau ada nanti kita akan bahas bersama-sama. Seperti tadi permintaan dari saudara kita yang ada di Palopo, dia minta supaya firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 31 sampai 35 dibahas pada malam ini. Dan biarlah firman Tuhan ini saudara bisa menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi salam buat kita semua, terhadap keluarga kita, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita. Dan kita akan bertemu besok malam. Terima kasih, dukung saya terus dalam doa supaya biarlah pelayanan kita ini menjadi berkat bagi terhadap sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.